Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Yunita, program studi pendidikan jasmani tahun 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila. Apa sih itu etika Pancasila? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu etika, apa itu Pancasila, dan apa itu etika Pancasila. Oke, yang pertama itu adalah etika. Apa itu etika? Etika adalah suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, secara bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah, yang kedua itu apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu apa itu etika Pancasila? Nah, etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu biasa disebut dengan etika Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu etika Pancasila itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu nilai yang mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, seperti saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau kehumanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Nah, perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia, beradab, yang memiliki cita, rasa karsa, dan keyakinan. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak secara tanpa adanya niatan atau memecah belah negara. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nah, seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang kelima yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud menyakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaannya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas apa itu etika Pancasila melalui studi kasus korupsi. Nah, kalian kan sudah sering nih mendengar korupsi. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contoh kasus korupsi itu dari hal yang terkecil lah, yaitu kasus korupsi EKTP. Nah, kasus ini merupakan kasus korupsi yang terkait pengadaan KTP elektronik di Indonesia. Nah, korupsi EKTP ini terjadi sejak tahun 2010.
dan di mana penyelidikan kasus korupsi ini selalu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan sampai sekarang pun masih dalam penyelidikan dalam kasus korupsi EKTP ini. Nah, selanjutnya itu yaitu penyelesaian korupsi ada dua, yaitu dengan cara pendekatan eksternal dan cara pendekatan internal. Nah, pendekatan eksternal itu yang pertama, yaitu adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Nah, kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan internal. Nah, pendekatan internal ini seharusnya adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Nah, di sini kita seharusnya harus membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila. Maksudnya itu adalah untuk membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nah, kenapa sih kita harus memahami nilai-nilai Pancasila? Nah, kita memahami nilai-nilai Pancasila yaitu untuk menjadikan kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Nah, jika nilai-nilai Pancasila itu kita betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi yang ada saat ini. Nah, ini adalah sedikit pembahasan etika Pancasila dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.